Ya Tuhan, kami rindu hadirat-Mu saat ini, karena hadirat-Mu bisa menguatkan hidup kami dan bisa pulihkan hidup kami. Lewat firman-Mu Tuhan, bicara untuk kami, supaya kami dengarkan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Apa Kau katakan Tuhan menjadi isi hati-Mu. Kami mendengarkan, masih siap untuk mau menerima yang benar dari firman-Mu. Apa kami menerima menjadi kekuatan bagi kami, jadi remah dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami serahkan firman ini kepada-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Hari ini kita lihat ciptaan baru. Ciptaan baru, new creature. Ciptaan baru. Kita baca ayatnya dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Kita bangkit dan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Silakan duduk. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang di dalam Kristus, bukan dalam gereja. Siapa yang dalam gereja, bukan dalam Kristus. Adalah siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Banyak orang datang gereja, dia sudah angkat dirinya, sudah jadi ciptaan baru, sudah bertobat. Padahal bukan yang bertobat. Bertobat artinya apa? Orang sudah masuk gereja, dia bilang, aku sudah bertobat karena dia punya gereja. Bukan. Bertobat artinya adalah hidup sesuai dengan Kristus. Itu bertobat. Kita manusia, karena sejak kita lahir kita orang biasa. Tapi ketika kita dengarkan firman Tuhan, kita ambil keputusan untuk ikut sesuai dengan firman Tuhan, itu bertobat. Jika kita belum punya keputusan untuk ikut Tuhan sesuai dengan firman-Nya, kita belum bertobat. Bertobat adalah kita mau ikut. Saya ambil contoh, suami dan istri. Jika mereka sudah ketemu, sudah mau nikah, setelah mereka nikah, mereka jadi satu. Gak ada pisahannya, mereka bisa tinggal bersama. Itu seperti bertobat. Kalau kita bertobat, kita sudah ikat sama Kristus. Untuk ikut dia dimanapun, apa dia lakukan, dimanapun dia ikut, dia mau suruh kita pergi. Suami dan istri, mereka nggak bisa pisah dirinya. Jika suaminya pergi untuk cari cewek lain, atau ceweknya cari untuk mau cari laki lain, itu berdosa. Makanya jika kita sudah ikat sama Kristus, jika kita keluar dari Kristus, itu berdosa. Orang sudah dalam Kristus, dia ciptaan baru. Kalau ciptaan baru ini, karena dia mau ikut Yesus selamanya, di mana firman Tuhan katakan ini, dia lakukan
demikian. Itu dia sudah bertobat karena dia mau dengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu hidupnya bisa berubah oleh firman itu. Dan 2 Korintus dari 5 itu, dari ayatnya 13 sampai 14, kita dapat jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Yesus sudah mati untuk kita, berarti kita sudah mati. Karena dia sudah bayar harga untuk kematian kita. Kita nggak mati, kita sudah mati lewat kematian Kristus. Jika kita sudah mati lewat kematian Kristus itu, berarti kita sudah jadi orang mati. Kalau orang mati, dia nggak punya apa-apa lagi. Jika kita sudah mati dalam hidup fana ini, kita nggak bisa kembali lagi ke hidup fana ini. Hidup hawa nafsu, hidup dosa. Kita sudah mati dalam hidup dosa. Kita nggak kembali lagi ke hidup itu. Karena itu sudah jadi udah lalu. Kita mau jadi ke baru, karena kita sudah bangkit baru. Kristus telah mati untuk semua orang, dan kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia. Karena Dia sudah mati untuk kita, itu udah beli kita untuk hidup seperti untuk Dia. Itu bertobat. Hidup untuk Kristus itu bertobat. Kalau kita hidup dalam Kristus, berarti kita sudah bertobat karena kita hidup dalam Kristus. Kita bilang, iya, orang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Dia telah dibangkitkan untuk kita. Kalau dia mati untuk kita dan dibangkitkan untuk kita, berarti kita sudah bangkit. Amin. Banyak orang nggak tahu, kurang tahu. Harga kita banyak tinggi, kita berharga. Karena mereka nggak tahu harganya, dia bermain-main dengan apa dia punya. Orang sudah bangkit dari antara mati, udah jadi ciptaan baru. Kalau kita sudah jadi ciptaan baru, artinya apa? Kita sudah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sudah jadi anak Tuhan yang benar. Kalau anak Tuhan, jika kita nggak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita rugi. Itu rugi besar. Hidup dalam fana ini itu rugi besar. Karena semua janji Tuhan memenuhi ketika kita sudah dalam Kristus. Kalau kita luar Kristus, kita rugi. Karena semua janji Tuhan ini kita nggak dapat. Orang di dalam dunia ini hidup hawa nafsu dalam dosa itu rugi. Karena kuasa Tuhan nggak mengalir dalam hidup. Hidupnya beda. Dan kehidupan kita tidak lagi bersifat duniawi. Kini kehidupan kita bersifat rohani, spiritual. Fokus kita hari ini bukan untuk dunia lagi, tapi untuk Tuhan, rohani. Dan kematian kita adalah kematian sifat dosa lama yang telah dipaku di kayu salib bersama Kristus dan dikuburkan bersama Dia.
Semua dosa kita, semua hidup lama sudah disalib, udah mati. Semua dosa kita sudah mati. Dan kebangkitan kita adalah untuk berjalan dalam kehidupan yang baru. Kita sudah bangkit untuk berjalan kehidupan yang baru, bukan hidup yang lama lagi. Hidup yang lama ini itu hidup fana, hidup dosa, hidup sudah dipaku, sudah disalib dalam salib Kristus. Begini, orang sudah makan, sisanya sudah pas, dia buang di tempat sampah. Besok dia pulang untuk ambil lagi. Itu enak enggak? Kenapa? Udah basi. Hidup lama kita sudah basi. Kalau kita balik ke hidup lama, berarti kita bau. Gak ada artinya. Harus kita ikut hidup yang baru. Orang udah adalah nasi, sudah masak, panas, kamu tinggalan itu masuk ke got untuk mengambil nasinya buang. Itu hidup yang fana. Itu sesuai dengan orang yang hidup dalam fana. Harus kita pikiran ini. Ketika kita nggak hidup yang baru ini, berarti kita rugi. Begitu harus kita siap untuk lakukan hidup yang baru ini. Gini, kehidupan kita yang baru. Satu, perubahan identitas. Identitas kita sudah berubah. Kita bukan orang manusia lagi, kita orang surgawi. Kita pikiran hal-hal yang surga. Banyak orang cari harta dunia, kumpul, tapi banyak orang sedikit cari harta surgawi. Setiap hari kita bangun, kita pergi jauh-jauh, pulang jauh-jauh, karena kita cari makan. Itu hidup fana. Banyak orang, beberapa orang sudah pergi jauh-jauh untuk cari hidup rohani. Banyak orang dia bisa bayar, kalau dia punya uang dia bisa bawa uangnya untuk beli sesuatu, beli rumah gede, rumah atap, mobil gede. Tapi dalam hidupnya ke surga, dia nggak punya apa-apa. Harus kita ganti identitas itu. Mereka sumbang semua dia punya di dunia ini supaya dia kaya. Tapi yang surga kecil. Waktu kita seperti ini. Jika kita di sini, kita datang untuk mau dengarkan firman Tuhan. Dan ketika saya 3 jam, 4 jam, mereka bosan. Karena mereka capek. Jika kita di sini untuk mau ngobrol makan, kita bisa habis 1 hari. Nggak ada orang bisa bosan. Harus kita ganti identitas itu. Itu identitas duniawi untuk mau hidup dalam duniawi. Harus kita fokus hidup surgawi sekarang. Kalau kita fokus hidup surgawi, apa kita lakukan adalah untuk surgawi, bukan untuk dunia lagi. Kita cari apa yang di surga, bukan hanya apa yang di dunia. Kehidupan yang baru berubah, kita harus berubah hidup kita.
Apa kita lakukan lalu harus kita buang itu, cari yang baru, hidup yang baru, dan hidup kebangkitan. Kalau kita sudah bangkit dari antara mati, kita nggak hidup sebagai orang mati lagi, kita hidup orang baru. Hidup kebangkitan itu adalah hidup penuh dengan kehendak Tuhan. Hidup ini bebas dari dosa. Kita berkuasa atas dosa. Kenapa? Sebelum kita lakukan dosa, kita bisa pilih. Benar enggak? Kalau seketik sebelum kita berdosa adalah pilihan mau lakukan atau tidak. Dosa enggak berkuasa atas kita, kita berkuasa atas dosa. Itu pilihanmu. Mau jadi orang jahat atau orang baik, itu terserah kamu. Enggak ada paksa dosa lagi. Tapi kita itu jadi pilihan kita. Kalau kita mau bohong, mau berzinahan, itu terserah kamu. Itu pilihanmu. Dosa enggak ikat kamu lagi. Kamu punya otoritas atas dosa untuk merasa, oh saya tidak, atau iya. Dan yang terakhir, transformasi setiap hari transformasi. Atau kita pulang rumah, apa saya sudah lakukan hari ini, mana saya salah, di mana saya mau berubah supaya nggak salah seperti itu lagi. Amin. Hidup saya hari ini adalah rugi. Saya nggak mau rugi lagi seperti itu. Besok harus koreksi diri. Setelah kita seperti ini, itu hidup yang bangkit. Setiap hari, apa saya bisa mengubah dalam hidup? Mana kesalahan saya hari ini? Saya nggak bisa salah seperti itu besok. Kalau saya berdosa hari ini, saya minta ampuni dari Tuhan supaya besok nggak bisa lakukan demikian. Itu hidup yang baru. Dan di sini kematian kita, Kolose 3 ayat 9 dan Efesus 4 ayat 24. Kita tahu hidup yang lalu, hidup lama, ini buku-buku, butterfly. This butterfly, iya. Ini dari kompon. Iya, dari ini dia jelek, ular. Ketika dia ular, dia jelek. Makanya kalau kita hidup dalam lama, kita jelek. Rohani kita jelek. Banyak orang susah berdoa. Kenapa? Rohaninya jelek. Kalau kita jelek, bisa sebenarnya untuk ketemu orang. Kalau kita bau, belum mandi, bisa datang gereja. Bisa nggak? Makanya ketika kita dalam hidup yang lama, itu kejeleknya nggak bisa doa. Ketika kamu nggak bisa doa karena hidupmu masih di jelek dalam rohani, itu hidup lama. Meninggalkan manusia lama, Kita bilang kita manusia lama ini kita harus buang, meninggalkan semua, jangan angkat lagi. Dan
mengenakan manusia baru, mengenakan manusia baru. Itu kalau kita sudah mengenakan manusia baru, berarti kita bisa lakukan kehendak Tuhan. Karena manusia baru ini telah diciptakan menurut kehendak Tuhan. Tapi manusia lama enggak ikut kehendak Tuhan. Ketika kita hidup dalam fana, hidup manusia lama, kita enggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Hanya kita sudah di dalam hidup yang baru ini, baru bisa melakukan kehendak. Karena itu jauh. Orang dalam hidup fana ini, hidup biasanya nggak bisa melakukan kehendak. Pencarinya adalah makan enak-enak, tidur enak-enak, jalan-jalan, cerita-cerita, semua ada enak-enak. Itu sulit untuk melakukan kehendak Tuhan. Jika kita mau melakukan kehendak Tuhan, harus kita meninggalkan manusia lama. Manusia lama ini nggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Hanya manusia baru bisa melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita masih di hidup manusia lama, kita nggak melakukan kehendak Tuhan. Tuhan marah terhadap hidup kita. Jika kita mau melakukan kehendak Tuhan, harus kita ambil manusia baru. Kebangkitan kita, Roma 6 ayat 4. Katakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita hidup yang baru. Ada tulisan backgroundnya hijau, backgroundnya kuning. Tulisan itu bilang, jika jiwa yang baru lahir bersuka cita dalam hal-hal yang berasal dari Tuhan dan membenci hal-hal duniawi dan hawa nafsu. Kalau hidup kita orang sudah lahir baru, menciptakan baru ini, dia suka hal Tuhan dan membenci hawa nafsu. Gak suka makan lagi, makan enak-enak. Cari makan dari Surabaya, ada makan yang enak, kirim dari Surabaya, kirim dari Bandung, karena dia cari enak-enak, hidup hawa nafsu. Kalau kita masih suka hidup hawa nafsu, berarti kita belum baru lahir. Kita masih manusia lama. Karena manusia baru, dia membenci semua hawa nafsu dan hal duniawi. Dia suka duniawi lagi. Semua duniawi jadi kebencinya. Dia nggak suka duniawi lagi. Oh, lihat kota New York. Oh, indah. Bukan untuk orang baru lahir baru. Itu indahnya. Nggak usah. Karena dunia ini harus dilewat. Tidak hanya dunia ini berguna. Itu sebentar. Tidak yang berguna. Kalau banjir, kalau mungkin adalah gempa bumi di sini, semua runtuh, nggak ada artinya lagi. Banyak kota sudah dihancur oleh gunung, oleh gempa
bumi. Semua harta manusia di situ sudah jadi habis. Makanya jangan berharap dalam dunia ini, karena hidup dalam dunia ini adalah hidup fana, hidup nggak berarti, hidup nggak lama lagi, hidup luar waktu. Mereka sudah habis hidupnya, habis uangnya, rumah pikir, rumah gede hancur oleh gempa bumi. Artinya apa? Hidup ini tidak berguna untuk apa-apa. Begitu, ketika kita masih punya sayang hidup dunia ini, berarti kita belum siap, belum berubah, belum cari ciptaan baru. Yang lama merujuk pada segala sesuatu yang merupakan bagian dari sifat lama kita, kesombongan alami, kesombongan kita. Jika hidup kita masih di kesombongan, harus bertobat, pasti bertobat. Kecintaan pada dosa, cintaan dosa, kita suka dosa. Kalau mungkin saya sudah kamu bermasalah, saya sudah balas, saya senang, itu berdosa. Membenci orang. Jika kita suka hal-hal ini, bertobat. Belum, itu bukan ciptaan baru. Dan keterangan bukan pada perbuatan baik. Mereka bilang, oh saya lakukan yang baik. Semua dia lakukan, cari yang baik dalam hidupnya. Bukan sesuai dengan firman Tuhan. Apa dia suka ini baik. Itu ngeri. Kalau kita lihat apa kita suka, kita lakukan demikian. Tapi ini melawan firman Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Tapi kita suka itu, harus kita cari yang benar. Atau pendapat lama, kebiasaan kita. Ada kita suka banyak hal. Tidak, orang nggak suka yang baik, benar. Kita suka yang baik, tapi harus kita pilih apa kita lakukan. Kalau itu melawan kehendak Tuhan, berarti kita nggak bisa. Kebiasaan kita sejak kita lahir, kita suka banyak hal. Ketika kita datang kepada Kristus, banyak hal ini harus dicopot, tolak, supaya kita bisa jadi orang baru. Nafsu kita di masa lalu, semua kita suka. Mungkin saya suka pergi jauh-jauh untuk mau menikmati makanannya, itu inilah, jalan-jalan. Banyak hal kita harus copot kalau kita mau jadilah yang ciptaan baru. Karena menciptaan baru ini menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan sifat kita. Harus kita buang sifat, ganti sifat kita menjadi kehendak Tuhan. Karena ciptaan baru adalah ciptaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita mau jadi ciptaan baru, harus kita buang sifat kita, supaya kita mau ambil sifat Tuhan. Jika kita punya sifat Tuhan, berarti kita sudah jadi penciptaan baru. Yang baru sudah datang.
tujuan kita adalah sesuai dengan tujuan Tuhan. Amin. Perasaan kita atau pemahaman kita kini baru dan berbeda. Kita melihat dunia secara berbeda. Bukan sama kita lihat dunia lagi. Kita lihat dunia apa yang lain. Enggak lama lagi. Kita lihat dunia seperti kain kotor. Amin. Kita enggak lihat dunia lagi untuk yang terindah. Kita lihat dunia sebagai kain kotor, enggak berguna apapun. Mobil, rumah, kota yang terindah bukan untuk kita lagi. Karena ini bukan tempat kita. Itu tempat yang sediakan untuk mau hancurkan. Semua dilakukan di dunia ini harus dihancur. 2 Petrus 3 ayat 6. Semua dilakukan di dunia ini harus dihancur. Bapak Ibu, bagaimana kita lihat apa yang hancur? Kita sebuah waktu kita. Jadi, saya beri contoh. Saya bawa kertas ini, saya tulis. Setelah tulis saya koyak itu, gunanya apa? Berguna enggak? Berguna kan? Saya sudah tulis penuh 1 jam tulisnya. Setelah tulis koyak itu seperti dunia ini. Jangan lihat dunia ini seperti itu. Jangan dibohongi oleh dunia ini. Jangan didesaki, dibohong oleh dunia ini. Tidak apa yang di dunia ini berguna. Kita katakan 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jikalau kita mengasihi dunia, berarti kita sudah jadi musuh Tuhan. Kita sudah jadi musuh Tuhan. Jangan kita jadi musuh Tuhan, kita jadi anak Tuhan yang benar. Jangan mengasihi dunia. Kita bilang dari ayat 16 bilang, apa yang dunia ini adalah keinginan mata, keinginan daging, keagungan hidup. 3 hal. Apa mata kita bisa lihat, oh terindah. Apa kita suka enjoy, goyah deh. Kan semua ini adalah Tuhan marah. Dan akungan hidup. Saya punya ini. Apa kamu punya? Semua kita punya dunia ini. Tidak orang punya. Siapa punya? Tuhan. Orang punya mobil. Mobil itu beli bensin, parkir, bayar pajak. Berarti bukan dia punya. Makanya jangan mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Apa yang di dalamnya adalah keinginan mata. Apa mata biasa? Oh ini terindah, mereka tepuk tangan. Dan keinginan daging. Kita suka enjoy, pergi di sana, makan di sini. Dan keagungan hidup. Saya sudah sukses. Saya sudah beri ini. Saya sudah beri ini. Punya ini. Kita bilang semua itu musuh, benci Tuhan. Tuhan benci sendiri. Yang terakhirnya kita tahu bukti ciptaan baru. Bukti ciptaan baru, buktinya adalah ciptaan baru adalah bahwa ia membenci apa yang Tuhan membenci. Apapun Tuhan membenci, kamu benci itu. Jangan suka apa Tuhan membenci. Itu
Buktinya, kalau kita mulai untuk membenci apa Tuhan membenci, itu baru kita sudah jadi orang ciptaan baru. Tapi kalau kita suka apa Tuhan membenci, berarti kita masih hidupnya lama. 2 Korintus 6 ayat 17 katakan ini, sebab itu keluar kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Tuhan menerima kita ketika kita jauh dari yang najis. Paham? Ketika kita jauh dari apa yang najis, berarti Tuhan mau menerima kita. Tapi jika kita masih jamaah apa yang najis, Tuhan jauh, nggak menerima, dia jauh dari kita. Apapun Tuhan membenci, harus kita membenci itu. Dia bilang di Wahyu bilang, tetapi ininya ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolas, yang juga kubenci. Adalah orang Nikolaus itu punya murid, menyesat orang dalam ajarannya. Gereja ini membenci ajaran itu. Tuhan bilang, saya benci itu juga. Apapun Tuhan membenci, kita membenci itu. Itu kita sudah jadi orang baru. Tapi kalau kita nggak membenci apapun Tuhan membenci, berarti kita masih hidupnya lama. Jika kita sudah punya perasaan untuk membenci apa Tuhan membenci, berarti itu ciptaan baru. Dan ciptaan lama itu nggak peduli, semua bisa, nggak peduli. Kalau Tuhan suka nggak suka, dia nggak peduli. Tapi yang ciptaan baru adalah yang bisa membenci apa Tuhan membenci. Begitu harus kita mulai hari ini untuk mau belajar apa Tuhan suka, kesuka hati Tuhan kita ikut itu, kebenci Tuhan kita buang, supaya kita menjadi ciptaan baru. Karena ciptaan baru ini, ciptaan itu hanya itu bisa melakukan kehendak. Jika kita bukan ciptaan baru, gak bisa. Maka kita bilang, orang yang sudah di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Ketika kita di dalam Kristus, kita sudah benci apa Tuhan benci, kita sudah suka apa Tuhan suka, berarti kita sudah di dalam Kristus, kita sudah jadi ciptaan baru. Ciptaan baru ini untungnya besar. Kalau ciptaan lama itu yang rudi, yang jelek, hidup bermacam-macam. Tapi ciptaan baru itu hidup dengan hubungan dengan Tuhan. Dia punya hubungan laris dengan Tuhan. Gak ada terbatas hubungannya dengan Tuhan. Apapun dia minta, dia dapat. Doanya kuat. Dia bisa berdoa, bisa renungkan firman Tuhan. Karena hidupnya mengalir ketika dia renungkan firman Tuhan. Hidupnya penuh dengan renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah jadi kebiasaannya. Ketika hidup kita nggak suka firman Tuhan, bertobat. Karena orang sudah ciptaan baru ini
di hidupnya mengalir oleh firman Tuhan. Firman Tuhan jadi kebiasaannya. Dia suka firman Tuhan. Kalau dia mau cerita, katakan apapun, ya firman Tuhan keluar. Cerita firman Tuhan keluar. Semua hidupnya dia harus keluar firman Tuhan. Tapi ciptaan lama dia nggak tahu satu ayat pun, nggak bisa tahu apa. Katanya adalah gosip. Inilah itulah. Harus kita bertobat. Kita cari apa kita lakukan menjadi ciptaan baru. Karena ketika kita sudah jadi ciptaan baru, kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Hanya seorang melakukan kehendak Tuhan bisa masuk kerajaan surga. Kalau kita masih siap untuk masuk kerajaan surga, inilah kuncinya. Jadilah ciptaan baru. Ciptaan baru itu membenci apa Tuhan membenci dan mengasihi apa Tuhan mengasihi. Apa yang kita lakukan untuk mau belajar lebih dalam firman Tuhan, bawa hidup kita dalam firman Tuhan supaya hidup kita bisa berubah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang saudara, kami terima kasih atas firman Tuhan. Ciptaan baru Tuhan. Kami menjadi ciptaan baru mulai hari ini, supaya kami bisa lakukan kehendak-Mu Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami, supaya kami boleh melakukan kehendak-Mu. Setiap hari kami punya beban berat, punya hidup yang berat, punya masalah-masalah. Lewat firman-Mu, lewat kekuatan-Mu Tuhan, angkat semua beban kami, supaya kami bisa dekat sama Engkau Tuhan. Apapun kami lakukan, Tuhan campur tangan, supaya kami berhasil dalam pekerjaan kami. Kami tidak rugi apapun. Kami datang kepada-Mu dengan segenap hati, karena tidak halangan dalam hati kami lagi. Ketika kami sakit, sembuhkan kami, supaya kami tidak punya beban untuk datang kepada-Mu. Angkat semua beban kami Tuhan. Beban apapun, beban dosa, beban kehidupan yang tidak kuat, hidup penuh bermasalah. Angkat semua supaya hidup kami jadi hidup pemenang. Kami jadi pemenang karena Engkau menolong kami. Tuhan menolong kami. Kami dengarkan firman-Mu. Firman ini menjadi kekuatan kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom.